Oke, ini materi saya ekspansionisme. Em, ini ada disclaimer pertama bahwa isu ini adalah matalah ini atau ajaran atau pandangan ini adalah pandangan yang saya gumuli saat ini. Artinya saya gumuli dan saya cenderung menerima pandangan ini gitu ya. Jadi tidak berarti bahwa saya mungkin formulasi saya tentang ajaran ini sudah fix, sudah sudah full gitu. Tapi ini yang saya gumuli saat ini, dan saya gumuli karena saya rasa ini tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk menggumuli ajaran atau kepercayaan kita gitu. Jadi menurut saya kita tidak hanya menyerahkan kepercayaan kita kepada para pendeta, minta maaf bahwa pendeta-pendeta sekalian. Kita sebagai jemaat harus bergumul dengan apa yang kita percayai gitu. Kita tidak menerima begitu saja apa yang diajarkan. Karena nanti kalau di surga tidak ditanya nanti, oh nanti imanmu seperti apa gitu. Oh, kita bilang, oh iman saya nanti kata pendeta saya seperti ini, jadi saya ikut-ikut saja. Tidak. Yang dituntut adalah kepercayaan kita gitu. Terus karena digumuli, jadi mungkin ada formulasi-formulasi mungkin yang belum terlalu koheren, konsisten, jadi bisa jadi ada lubang sana sini. Terus dengan demikian juga jawaban saya terhadap keberatan juga mungkin masih ada lubang-lubang karena formulasinya yang belum terlalu tajam tadi. Terus konsep tentang ini dianggap, konsep ekspansionisme ini dianggap sebagai suatu yang baru gitu. Oke, tapi saya perlu kasih ingat bahwa mungkin sesuatu yang baru itu kita perlu bedakan apakah memang baru secara logis, artinya bahwa informasi itu baru sama sekali yang tidak pernah ada sebelumnya, atau baru secara psikologis, karena seringkali bukan seringkali, tapi ada saat di mana informasinya sebenarnya sudah ada secara logis di dalam sebuah dokumen, tapi karena ada masalah psikologis tertentu, orang tidak mencapai kesimpulan-kesimpulan logis tersebut dari penalaran yang dia lakukan dalam uh, pemikiran dia gitu. Terus atau berkata lain itu apakah itu hanya masalah kosakata ataukah isinya gitu. Jadi bisa saja kosakatanya mungkin baru tapi isinya sudah ada sejak lama sih sebenarnya gitu. Oke. Um, Ekspansionisme itu mengatakan bahwa karunia atau apa yang disebut karunia roh itu ya, entah mujizat, bahasa roh dan sebagainya itu tidak hanya berlanjut sampai sekarang tapi berkembang. Berkembang itu dalam hal luasan wilayah, jadi dulunya terbatas di Israel dan sekitarnya, tapi sekarang berkembang sampai kemana-mana. Terus jenisnya itu mungkin dalam perjanjian lama ada, mungkin kita tidak pernah dengar orang mungkin um, menyembuhkan penyakit AIDS misalnya, karena memang penyakit AIDS belum ada. Uh, tapi di sini bisa menyembuhkan penyakit AIDS. Jadi ada banyak sih, tapi jenisnya juga bertambah. Terus orang yang melakukannya juga tidak hanya terbatas pada satu orang gitu. Jadi setiap orang yang beriman pada Yesus Kristus itu memiliki karunia itu. Gitu. Nah, dasar-dasar yang digunakan ya, dasar-dasar yang digunakan. Pertama adalah karya roh merupakan bagian integral dari dari Injil. Sorry. Um, Injil itu bersifat ekspansif, karena itu seharusnya karunia rohani itu bersifat ekspansif. Oke, nanti mungkin ada yang mengatakan, oh karunia rohani itu Injil yang berlanjut terus, tapi karunia rohani tidak berlanjut, tapi itu masalah lain. Tapi di ekspansionis percaya seperti itu. Berikutnya Yesus Kristus mengajarkan ekspansi. Pada saat ada seorang yang non murid mengadakan mujizat, terus ada murid yang protes, itu dia mengatakan tidak, jangan protes, biarkan saja. Terus demikian juga dia pernah mengatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama atau bahkan lebih besar. Ini dikatakan seperti itu. Terus juga ada indikasi bahwa Musa mempercayai ekspansionisme. Misalnya pada saat, saya lupa di Alkitab mana, ada Eldad dan Medad penuhan dengan Roh Kudus, terus Yosua menyuruh Musa untuk menghentikan, tapi justru Musa membela Eldad dan Medad ini, dan mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin agar semua orang Israel itu punya kemampuan untuk bernubuat atau untuk dipenuhi Roh Kudus gitu. Berikutnya adalah mujizat itu awalnya dilakukan oleh sekelompok murid Tuhan Yesus, tapi kemudian setelah Pentakosta dan sebagainya itu justru pelayan meja juga melakukan mujizat. Kita tahu Filipus gitu. Dan bahkan ada kejadian yang mungkin saat ini disebut teleportasi gitu. Mujizat yang tidak pernah tercatat dalam Alkitab justru dilakukan oleh orang yang bernama Filipus yang hanya seorang pelayan meja. Baik, Pak Makuru, 1 menit lanjut.
Oke, ini juga tinggal ini. Kriteria berakhirnya Karunia Roh juga sudah ada dalam Korintus 13 kalau tidak salah, bahwa sampai pengetahuan kita sempurna, sampai semuanya sempurna. Tapi sampai saat ini kita belum sempurna gitu. Jadi karunia roh itu masih akan berlanjut terus gitu. Sampai saat tidak dibutuhkan lagi. Terus berikutnya adalah Injil bukan hanya sekedar berita bahwa jiwa atau roh sudah diselamatkan dan titik, tidak tanpa memperhatikan tubuh fisik sama sekali gitu. Kalau seperti itu ya mungkin kita beritakan Injil, setelah itu kita bunuh orang-orangnya gitu biar masuk surga cepat. Mereka terima Injil, mereka dibunuh, sudah selesai. Masalah tubuh juga harus diperhatikan. Tapi masalahnya kalau kita pernah tahu di sistem kesehatan kita ya, tentang masalah sistem kesehatan kita itu sangat parah ya. Di rumah sakit itu malpraktek dokter itu boleh dibilang satu yang quote unquote normal. Terus belum data kita tuh sangat jelek, data kesehatan kita sangat jelek gitu ya. Dan banyak masalah dengan sistem kesehatan kita. Apakah Tuhan tidak peduli gitu? Atau mungkin di kampung-kampung sana tidak ada dokter sama sekali saat ada penyakit yang berat. Dan saya pikir Tuhan masih bisa melakukan itu, dan bahkan ada cerita, ini mungkin cerita selesai. Ada orang tua yang memang sangat miskin waktu itu, dia menderita gondoknya sudah besar. Di desa itu tidak ada fasilitas kesehatan. Terus anaknya datang, dia bilang, kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apa, kita berdoa saja, kita berdoa. Terus katanya kalau ditaruh minyak menurut kitab suci pasti akan sembuh, karena orang itu waktu itu ada masalah dengan gereja, jadi dia bilang sudahlah, kita tidak punya penatua, tidak punya siapa, jadi taruh minyak saja, berdoa gitu. Mereka berdoa dan akhirnya 3 bulan kemudian itu sudah hilang gondoknya gitu, hanya ditaruh minyak dan sebagainya. Oke, mungkin itu kalau teman-teman mau baca lebih lanjut tentang tentang ekspansionisme ini, mungkin bisa baca di vincentjung.com. Terima kasih.